Pada akhir tahun 2002, sebuah pemutih kain dari sebuah perusahaan ternama Jyoti Laboratories yang berbasis di Andheri, Mumbai, telah muncul sebagai pemimpin pasar di sektor pemutih industri perawatan kain di India. Fakta mencatat bahwa ia telah memperoleh sebagian besar pangsa pasarnya di segmen itu. Pada awal tahun 2002, Ujala telah muncul sebagai salah satu merek di sektor ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh organisasi riset pasar menunjukkan bahwa omset penjualan industri barang-barang di sektor ini turun sebanyak 2,5% pada Januari 2002. Satu dekade yang lalu, merek yang dimiliki oleh perusahaan multinasional telah menguasai. Namun, sejak akhir 1990, merek-merek kecil mulai mengancam pemain-pemain yang tidak berhasil menyalip pemimpin pasar. Ujala merupakan salah satu perusahaan yang mampu memimpin pasar sebelumnya. Tentang pemutih kain. Pemutih kain yang diklasifikasikan sebagai bantu binatu melengkapi penggunaan deterjen dengan membuat pakaian lebih putih. Pemutih kain dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai pemutih dan biru. Pemutih memutihkan dan mencerahkan kain dan membantu menghilangkan noda dengan mengubah kotoran menjadi partikel tak berwarna dan larut dan dapat dengan mudah dihilangkan oleh deterjen. Jenis-jenis pemutih dilihat dari tipe, kegunaan, dan terbaik sebagai. Yang pertama ada klorin, cairan atau gel. Kegunaannya menghilangkan noda, memutihkan dan mencerahkan. Penggunaan yang berlebihan dapat merusak kain. Terbaiknya itu sebagai disinfektan atau pemutih. Yang kedua ada hidrogen peroxide. Kegunaannya itu menghilangkan noda, memutihkan, dan terbaiknya itu sebagai solusi yang lebih ringan mampu memutihkan kain. Yang ketiga ada oksigen. Kegunaannya itu menghilangkan noda. Terbaiknya itu sebagai aman untuk sebagian besar kain berwarna. Yang keempat ada penghilang warna. Kegunaannya itu untuk mengurangi atau menghapus sepenuhnya pewarna berwarna dari pakaian. Terbaik digunakan sebagai menghapus noda karat atau pewarna dari kain pakaian putih. Popularitas blues di India berakar pada sistem sosial dan nilai-nilai budaya negara itu. Kebersihan pakaian secara tradisional dianggap sebagai indikator efisiensi pengurus rumah tangga. Akibatnya, sebagian besar deterjen di negara itu dijual pada platform produk mencuci yang paling putih. Selanjutnya ada tentang kain pemutih. Ahli strategi merek internasional mengkaitkan fenomena di atas dengan sikap orang India mengenai binatu. Menurutnya, mencuci dianggap sebagai tugas di barat, sementara orang India dilaporkan memiliki hubungan yang lebih holistik dengan tugas di ini. Karena mencuci dilakukan setiap hari, karena blues merupakan pakaian yang lebih putih. Konsep deterjen terpadu di India akan selalu menjadi masalah. Itulah sebabnya produk seperti Robin akan selalu menjadi kebutuhan di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut kepada catatan latar belakang. Kisah Jyoti dapat ditelusuri kembali pada MPR atau MP Ramchandran, yaitu seorang akuntan di sebuah perusahaan kimia di pinggiran Andheri, Mumbai, Maharashtra. MPR telah mengembangkan formula untuk pemutih kain pada tahun 1960 karena dia tidak puas dengan produk yang tersedia pada pasar tersebut. Selama bertahun-tahun, ia mencari peluang untuk memasarkan formulanya, yaitu pemutihnya yang tidak seperti bubuk biru yang tersedia di pasar. Akhirnya, pada tahun 1972, MPR mendirikan pabrik kecil di Kerala dengan bantuan salah satu kenalannya di perusahaan kimia. Batch pertama bernama Ujala, hanya terdiri dari 500 botol dan sebagian besar dijual kepada teman-teman MPR. Dan pada akhirnya
Pelanggan menemukan pemutih yang sangat efektif. Akhirnya, pada tahun 1983, ia meninggalkan pekerjaannya untuk berkonsentrasi penuh pada bisnis pemutih. Dari situlah akhirnya GOT lahir dengan modal 5.000 RS dan hanya 5 karyawan. Pada satu titik kedatangan 1.000 pesanan. Botol tak terduga di penjaga toko kecil dekat Gruffayor yang mengubah semuanya. Ujala tidak pernah melihat ke belakang lagi semenjak hal tersebut. Selama bertahun-tahun, GOT mencatat tingkat pertumbuhan 50% per tahunnya. Pada tahun 1991, GOT mengekspansi pabrik-pabriknya yang dapat memproduksi 5.000 botol setiap harinya. Pada saat itu, Ujala telah menjadi pemimpin pasar di India Selatan berkat karakteristik produknya yang unggul. GOT berkonsentrasi di pasar selatan sampai tahun 98. Pengembangan ini membawa Ujala setara dengan Robin Blue yang memiliki pangsa pasar 25%. Khawatir dengan akan erosinya pangsa pasar yang akan dinaiki oleh Ujala, Robin Blue pun membuat inovasi baru. Pada tahun 99, perusahaan Robin membuat perusahaan besar-besaran. Sementara itu, pasar melihat banyak aksi pada pesaing baru yang dikenal dengan nama Pit Light yang melopori konsep penjual pemutih kain dalam sasetan. Pada tahun 2001, 75% didominasi oleh varietas pemutih cair. Pasar bubuk biru menyusut. Dan menariknya, pangsa pasar Ujala terus meningkat walaupun harganya lebih tinggi daripada Robin. Keberhasilan Ujala yang mengesankan jelas merupakan hasil dari rencana pemasaran yang terencana dan dilaksanakan dengan baik. Dengan sedikit keberuntungan dan waktu yang baik, pemutih menjadi salah satu dari sedikit merek kecil yang menjadi begitu populer di pasar India yang sangat kompetitif. Selanjutnya, pemasaran Ujala. Ujala sangat beruntung karena merek Robin tidak menerima dukungan pemasaran dari perusahaannya. Pada saat Ujala masuk ke pasar, Robin telah menjadi merek porno yang tidak memiliki visibilitas, keterbacaan, dan kedekatan. Ini memberi Ujala ruang lingkup yang cukup untuk menjadi kuat dan pangsa pasar yang menarik. Ujala juga memiliki keberhasilan dengan gaya manajemen GOT. Pemutih cair Ujala, produk inovatif pertama di segmen pemutih kain, menawarkan konsumen sejumlah keunggulan dibandingkan dengan rekan-rekan bubuk biru. Berbeda dengan versi bubuk, pemutih cair mudah berseragam dan larut di dalam air, sehingga memberikan hasil yang jauh lebih baik. Alih-alih larut dalam air, blus bubuk sering membentuk gumpalan yang menyebabkan pemborosan. Karena Ujala adalah cairan, itu tidak memiliki kerugian seperti bubuk biru atau yang dijual oleh Robin. Aspek lain yang membantu Ujala mendapatkan pangsa pasar adalah fokusnya pada pasar pedesaan, pasar utama untuk pemutih kain. Faktanya bahwa Robin telah mengabaikan pasar ini dan tetap menjadi fenomena urban yang menguntungkan bagi Ujala. Keberhasilan awal Ujala melalui dengan publisitas mulut ke mulut hingga kemudian ke iklan perusahaan yang dinaungi oleh biro iklan radio yang inovatif membuat merek tersebut cukup populer di negara tersebut. Ujala mengikuti tema iklan yang pada umumnya sehingga konten iklan dalam hal yang digunakan dan segala hal isinya dapat diterima oleh masyarakat. GOT menghabiskan banyak uang anggaran untuk iklan tersebut dan pemasaran produknya. Jingle yang dirancang oleh Ujala atau slogan yang dirancang oleh Ujala mendapatkan perhatian banyak oleh masyarakat. Banyak orang berpendapat bahwa tidak sadar atau secara sadar menyanyikan jingle-jingle tersebut. Saya ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Robin membalas klaim di atas, menyatakan bahwa lebih sedikit cairan Robin diperlukan dibandingkan dengan Ujala. Namun, klaim ini gagal berdampak pada konsumen. Meskipun iklannya sangat efektif, namun Jochi sering mengalami masalah karena mereka cukup sering dan harus menghadapi kritik dari persaudaraan iklan. Keputusan perusahaan untuk menggunakan iklan komparatif untuk Ujala menghasilkan kontroversi besar pada tahun 1999. Iklan kontroversial yang ditayangkan di Bengali menjelaskan mengapa Nail tidak boleh digunakan untuk menunjukkan merek pemutih kain sebagai lebih rendah daripada Ujala. Erdansi mengajukan gugatan di pengadilan Kolkata yang mengklaim bahwa iklan TV dan cetak Jochi merendahkan produknya dan mengklaim keunggulan dibandingkan Blues. Namun, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada survei dikonfirmasi untuk memverifikasi bahwa Robin Blue juga dikenal dengan Robin Nail. Pengadilan juga memutuskan bahwa tidak ada penyajian fakta yang keliru oleh Jochi karena tidak pernah mengklaim telah menemukan konsentrat infraviolet. Terlepas dari masalah kecil ini, Jochi terus menjalankan mimpi dengan Ujala, yaitu pada tahun 2001
perusahaan tersebut telah tumbuh secara signifikan, yang mempekerjakan sekitar 5.000 orang, di mana 1.200 diantaranya adalah staf lapangan yang didistribusikan di seluruh negeri. Pada tahun 2001, perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar FMCG secara besar-besaran melalui produk perawatan pribadi. Namun, pada awal abad ke-21, Yochi meluncurkan sejumlah produk yang berbeda dalam kategori FMCG, yaitu di tahun 2000 dia meluncurkan F-Exo, sebuah bar pencuci piring, dan segera memperpanjangnya menjadi skrup pencuci piring. Perusahaan memasuki pasar dan segera memperpanjang izin obat nyamuk pada tahun 2001 dengan merek Maxo Coil. Direncanakan untuk memperluas merek ini ke Vaporez cair di masa depan. Dan di tahun yang sama, Jochi memasuki pasar dupa melalui merek Maya. Sementara Exo hanya tersedia di beberapa negara bagian selatan. Maxo dan Maya ada dipasarkan di seluruh negeri. Maxo berhasil mendapatkan 20% pangsa pasar dan Maya dalam kategorinya, tetapi Maya dan Exo dilaporkan jauh di bawah ekspektasi dari Jochi tersebut. Sementara itu, tidak terpengaruhi oleh kinerja Loya yang dalam peluncuran baru-baru ini, Jochi memasuki segmen sabun mandi yang sangat kompetitif dengan Jiva, sabun Ayurvedic di tahun 2001. Seperti dengan Ujala, merek-merek baru ini dipromosikan dengan penuh semangat. Untuk Jiva, Jochi beralih ke dukungan selebriti, di mana untuk pertama kalinya menggunakan Simran, yaitu bintang film India Selatan yang populer. Namun tidak ada satupun merek-merek baru yang berhasil membangkitkan gairah sebanyak Ujala. Hal ini mendorong para analis yang menyatakan bahwa sementara diversifikasi diperlukan mengingat fakta bahwa pasar tersebut tampaknya telah mencapai titik lemah atau titik terendahnya. Ketika Jochi memasuki segmen pemutih kain, ia harus bersaing dengan hanya satu pemain tingkat nasional, tetapi segmen baru yang dimilikinya telah didominasi oleh banyak merek kuat. Kemudian untuk di segmen cuci piring, ia harus menghadapi Vim yang dibawa oleh perusahaan FMCG nomor 1 di negara India tersebut. Yaitu anak perusahaan Unilever, Hindustan Lever United Ltd, dan di segmen obat nyamuk mereka harus berurusan dengan merek-merek hebat seperti Alma, All Out, Tortoise, dan Good Night dalam kategori sabun. Kemudian Jochi tampaknya telah bermain aman untuk memasuki segmen ceruk. Namun bahkan di sini merek populer Hamam dan Medicfish diharapkan memberikan Jiva waktu yang sulit. Sementara itu pada Oktober 2002, Arya Investment Partners LPCDC Financial Service Limited dan Dana Regional Asia Selatan secara kolektif menginvestasikan sekitar 1,3 miliar rupiah di Jochi. Investasi tersebut merupakan salah satu transaksi ekuitas swasta non-teknologi terbesar di India yang pada tahun tersebut. Langkah itu menunjukkan bahwa investor baru mempercayai Jochi untuk melakukan ujian dalam kategori baru yang telah dimasukinya. Apakah perusahaan dapat melakukan atau tidaknya adalah sesuatu yang hanya akan diceritakan oleh waktu yang akan ditentukan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.